Selamat datang di tutorial interaktif Adobe InDesign CS2 dan dipandu oleh saya August Safara. Sebelum kita memulai praktek ataupun belajar kita mengenai Adobe InDesign CS2 ini, Anda bisa membuka file adobe history.in yang biasanya ada di dalam My Document kita, ya. Jadi apabila Anda sudah menginstal Adobe InDesign CS2, Anda sudah mendapatkan Adobe History file masuk ke dalam My Documents Anda. Jika tidak, Anda bisa mendapatkannya di dalam directory InDesign, ya, pada bagian sampel. Oke. Nah, pada bagian pertama ini, ya, untuk chapter pertama ini dan beberapa sesi ke depan nantinya, kita akan belajar dulu mengenai tampilan, ya, interface dari InDesign. Karena begitu banyaknya tools-tools yang disediakan di dalam InDesign CS2 ini, ya, Anda perlu mengenal beberapa di antaranya. Karena ada juga banyak yang kita gunakan dan ada juga yang tidak kita gunakan. Ya, ada yang sering, ada yang tidak. Dan ada beberapa kali dipakai. Nah, misalkan beberapa tools dan tampilan-tampilan inilah yang nanti akan kita pelajari sebelum kita masuk ke dalam praktek-prakteknya, ya. Nah, Anda perhatikan sebelum kita mulai, Anda lihat sekarang kita akan mengenal dokumen window terlebih dahulu. Dokumen window adalah tempat di mana, ya, project kita berada, ya. Bentuk dokumen window adalah seperti ini. Biasanya di bagian awal itu ada nama filenya, ya, adobe history.in misalkan, ini nama filenya. Lalu berikut adalah tampilan besarnya magnify, ya, bisa Anda rubah nanti. Dan ada tampilan keterangan. Kebetulan saya menggunakan overprint preview. Apa overprint preview? Anda bisa buka di dalam menu view dan aktifkan ini dia, overprint preview. Ini adalah menampilkan batas area, ya, garis yang Anda lihat ini warna hitam di tengah juga, ya. Misalkan saya ambil dulu, ini dia, ya, itu batasnya, batas halaman kalau yang ini. Tapi batas luarnya Anda perhatikan, itu adalah batas di mana di dalam kotak bergaris hitam inilah yang akan tercetak. Selebihnya tidak akan tercetak. Seperti contohnya pada dokumen ini, Anda perhatikan, lihat ya, di bagian ini tidak akan tercetak, bagian ini tidak akan tercetak. Apalagi di bagian bawah sini, dia tidak akan tercetak, ya. Nah, itu bisa Anda perhatikan bahwa di bagian bawah mungkin Anda gunakan untuk suatu catatan Anda, atau mungkin project InDesign ini Anda bekerja di dalam satu buah tim, ya, di mana ada semacam note bagi teman Anda atau rekan Anda untuk meneruskan pekerjaan project Anda ini misalkan, ya. Ini adalah luar area dan ini adalah di dalam area yang nanti akan tercetak oleh printer dengan mengaktifkan overprint preview. Dan Anda perhatikan juga kita mempunyai rulers atau menggaris, ya. Kalau Anda klik kanan tombol mouse kita, Anda bisa merubah jenis hitungannya. Misalkan Anda terbiasa dengan centimeter, Anda bisa rubah ke dalam centimeters, ke dalam pixels, ke dalam inci, Anda bisa rubah ke dalam inci dan seterusnya, ya. Ini adalah garis yang bisa kita tarik ke bawah misalkan sebagai patokan kita, ya, seperti ini misalkan. Kita bisa tarik dia dan hilangkan, ya, seperti itu misalkan. Tarik dari samping sini untuk bagian samping. Nah, itu dia. Pindahkan, ya. Nah, itu dia. Dan Anda perhatikan ini adalah titik poin, ya, titik 0 poinnya. Di dalam titik 0 poin inilah posisi awal dari ujungnya. Dan Anda bisa rubah titik poin 0-nya ini misalkan dengan cara mengklik, tahan, lalu drag. Misalkan titik poin dimulai dari sini. Lihat nanti di bagian sini dan bagian sini akan berubah jadi 0. Itu dia, ya. Sekarang kita akan memerlukan bantuan menggunakan rulers ini. Klik 2 kali dia akan kembali seperti semula, ya. Klik 2 kali di bagian ini. Lalu Anda lihat pada bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya ini ada beberapa tombol-tombol. Ini akan saya kecilkan dahulu, ya, supaya Anda mudah melihatnya. Di bagian bawah sebelah kiri, paling kiri bawah, ya. Ini kalau kita klik, ini akan membuka struktur dari dokumen kita. Kita klik lagi untuk menutupnya. Dan di sebelahnya adalah, ya, ini adalah magnify, ya. Ukuran magnify yang ada sampai berapa ratus dan ribu persen yang bisa Anda dapatkan di sini, mungkin nggak kelihatan, ya. Yang paling bawah itu adalah 4000%. Di sini juga Anda bisa langsung menulisnya, misalkan 40%, langsung enter saja, ya. Atau Anda bisa memilih pada menu drop down-nya ini. Oke.
Oke, berikut adalah halaman. Ini adalah halaman. Kebetulan project ini halamannya dimulai dari 193. Ya, Anda bisa klik dia. Ini halamannya 192 malah kebetulan. Ya, ini yang pertama dan ini yang kedua ya. Halaman kedua, halaman ketiga ini, halaman keempatnya ini ya. Tapi kebetulan project ini dimulai dari nomor 192. Ya. Anda bisa klik ke kanan dan ke kiri. Anda bisa klik yang bagian kanan ini adalah masuk ke dalam halaman paling akhir. Ini dia halaman paling akhir dan halaman paling depan. Ya, atau Anda bisa memilih langsung dari drop down-nya. Langsung, ya. Di sebelah kanannya ada tampilan untuk, nah ini open untuk refill in Explorer. Jadi kalau kita klik, Explorer kita akan terbuka. Itu dia. Dan dia akan memberitahu posisi kita ada di mana sekarang. Adalah di My Document. Dan biasanya di CS itu adalah refill in Bridge. Ya, itu bisa Anda coba. Oke. Nah, demikianlah mengenai ini ya. Anda lihat saya expand dia. Kalau kita expand dokumen window ini bisa kita minimize, expand ya seperti ini. Anda harus mengenal dulu ya cara-cara dari dokumen window apa saja yang ada di dalam situ. Dan berikutnya kita akan lanjutkan ke sesi di mana kita akan mengatur preference beberapa item di dalam preference untuk memudahkan pekerjaan kita.